Jokowi itu identik. Seharusnya Barreskrim menampilkan, menjelaskan pembandingnya yang mana, pembandingnya yang mana, dan proses akademik secara menyeluruh. Benar, ini sekian SKS, terus transkrip nilai itu harus baku, berkelas UGM, tidak coret-coret seperti anak SD aja mungkin raportnya saat itu tahun 85 sudah mesin ketik gitu loh. Masa sekelas UGM tulis tangan, Bang? Nah, jadi dari kejanggalan-kejanggalan itu belum lagi bantahan dari Pak Kasmujo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, kita akan terus aktif menanggapi kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman, yang sampai saat ini belum juga memperlihatkan, belum juga membuktikan keaslian daripada ijazahnya kepada kita ya teman-teman. Dan itu tidak salah juga teman-teman kalau kita terus aktif menggaungkan ijazah palsu Pak Jokowi teman-teman. Artinya kalau memang benar ijazahnya itu asli teman-teman, toh tidak salah juga ya teman-teman. Pak Jokowi itu sendiri atau kuasa hukum dari Pak Jokowi itu sendiri memperlihatkan, membuktikan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi itu sendiri teman-teman. Tapi sampai saat ini kan kita semua juga tahu ya teman-teman bahwa Pak Jokowi itu teman-teman belum memperlihatkan secara langsung kepada kita, kepada publik ya teman-teman. Jadi tidak salah teman-teman kita terus aktif menanggapi kasus ijazah palsunya itu teman-teman. Dan kepada para termul mereka teman-teman, kalian kalau merasa bahwa Pak Jokowi itu teman-teman punya ijazah asli ya, tidak salah kalian perlihatkan kepada kita. Ini bagi mereka-mereka yang pernah ditunjukkan atau pernah diperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi itu sendiri ya teman-teman. Tetapi kalau hanya sekedar meyakini saja, hanya sekedar percaya saja karena mengingat bahwa Pak Jokowi pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, lalu apalagi yang dipersoalkan, jelas bagi kita teman-teman selama belum dibuktikan ini secara ilmiah ya teman-teman, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa dan teman-teman kita yang lain teman-teman, bahwa keaslian daripada ijazah Pak Jokowi itu sendiri teman-teman yang mereka persoalkan itu teman-teman. Dan kita tidak bisa salahkan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa dan teman-teman kita yang lain ya teman-teman. Karena memang yang namanya peneliti itu kan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan salah satu video. Jadi awalnya memang curiosity aja karena background pendidikan ya, sama Iya, curiosity. Terus saya bukan karena benci Jokowi atau pengagum AMNIS gitu ya. enggak lah, Bang. Tapi lebih karena memang ketertarikan. Iya, murni kajian ilmiah yang berdasarkan latar belakang saya. Karena saya kan tadi itu melewati proses itu, evolusi komputer itu. Nah, saya periksa lekukannya ya. Karena kalau kita bicara font digital, maka itu kita bicara sejarah juga, evolusi font digital itu ada. Jadi ada teknologi TypeScript ya, koleksi keluarga font itu kan pertama kali diadopsi oleh Adobe dan Microsoft. Nah, didigitalkan dalam koleksi font atau keluarga font itu tahun 92. Windows 3.1 gitu loh, Bang. Baru ada itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lembar pengesahan skripsi tersebut kok bisa ada di tahun itu? Gitu. Karena merujuk pada kasus dunia, ternyata udah pernah kasus pemalsuan seperti itu. Namanya Killian Document. Oh iya, diklaim tahun diketik pakai ketik manual tahun 70, ternyata pakai Microsoft Word 2003. Itu di dunia sudah ada kasus yang sama. Oleh karena itu hipotesis kita adalah lembar pengesahan skripsi yang bodong, apalagi di skripsi itu tidak ada lembar pengesahan penguji, maka dia tidak akan melahirkan ijazah yang asli atau ijazah yang sah dan legal gitu. Dan katanya ijazahnya duluan ada baru skripsi. Nah, itu ujian skripsi lebih lambat daripada ijazahnya. Makanya, Bang, ini kan secara proses akademik pun sebenarnya sudah bermasalah ini semua. Nggak usah kita periksa ijazahnya, proses akademiknya juga sudah bermasalah. Apa yang ditunjukkan di Tipidum, terdaftar sebagai sarjana muda tetapi mengklaim
ijazah sarjana penuh. Terdaftar sebagai sarjana muda. Iya, sejak awal itu Bang. Itu ditampilkan oleh Dirtipidum. Pada saat konvers mengatakan, oh identik. Meskipun identik dengan yang mana nggak diumumkan. Katanya identik dengan 3 ijazah lainnya. Tapi 3 ijazah lainnya nggak ditunjukkan. Nggak disebutkan siapa punya. Nomor ijazahnya juga nggak disebutkan. Tapi diklaim secara prematur itu identik. Jadi modalnya Bareskrim cuma ludah doang nih. Ngomong-ngomong. Bahkan pada tanpa alat bukti yang bisa gelar perkara khusus Bang, itu mereka nggak menunjukkan apapun. Kami mempresentasikan kajian ilmiah kami, mereka nggak ada sanggahan, nggak ada apapun, dokumen apapun di gelar perkara khusus. Makanya saya bilang ujian skripsi aja jauh lebih seru daripada gelar perkara khusus. Harusnya kan ahli dari UGM, ahli dari Pak Jokowi, ahli dari Bareskrim, disitulah kita berdebat secara ilmiah, membuktikan masing-masing teorinya, argumentasinya, metodenya, baru di situ seru. Ternyata enggak ada apa-apa. Di gelar perkara khusus itu enggak ada apa-apa. Enggak ada yang substansial, enggak ada alat bukti yang ditunjukkan. Enggak ada metode apa yang mereka apakan, tunjukkan, parameternya apa, tidak ada. Ya mungkin parameternya perintah komandan. Kan satu nih. Metodenya perintah komandan. Ya confess. Ya mohon maaf ya Pak Polisi, ya kami nggak percaya mau dibilang apa kan, karena fakta-fakta gitu loh. Kembali lagi bukti Dirtipidum itu kan Bang. Nah tahun akademik 1980 1981 sejak awal Joko Widodo mendaftar di UGM, itu sesuai yang ditampilkan saja, itu sarjana muda dilingkari. Ada opsi 4 itu, sarjana muda, sarjana, profesi, dan lainnya. Sarjana muda apa sarjana muda? Mudah-mudahan sarjana. Nah, tahun akademik 1981-82 juga, tahun kedua, sarjana muda juga dilingkari dia. Terus transkrip nilai, itu pun yang tidak baku, itu cuma 122 SKS. Kenapa saya bilang tidak baku? Karena nilainya itu masih ditulis tangan. Jadi itu belum transkrip nilai akhir dari sebuah institusi yang namanya UGM. Emang ada dulu pakai tangan ya? Nggak ada Bang. Apa yang kami lihat, terutama yang dipegang oleh Dr. Tifa, transkrip nilai UGM itu berkelas Bang, berkelas UGM gitu loh. Jadi transkrip nilainya itu ya tulisan ketik manual gitu loh. Itulah akhirnya, makanya kita bilang hipotesis saya Pak Jokowi itu terdaftar sebagai sarjana muda, itu pun tidak lulus karena transkrip nilai belum akhir, belum final itu Bang, gitu loh. Karena kalau final maka dia memiliki transkrip nilai baku, jadi formatnya baku. Berarti ini SAG dong sebenarnya. Sarjana alam goib. Karena nggak jelas kan, kemudian bisa melompati zamannya teknologi. Makanya saya bilang kalau diklaim bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu identik, seharusnya Bareskrim menampilkan, menjelaskan pembandingnya yang mana, yang mana, dan proses akademik secara menyeluruh. Benar, ini sekian SKS, terus transkrip nilai itu harus baku, berkelas UGM, tidak coret-coret seperti anak SD aja mungkin. Raportnya saat itu tahun 85 sudah mesin ketik gitu loh. Masa sekelas UGM tulis tangan Bang? Nah, jadi dari kejanggalan-kejanggalan itu belum lagi bantahan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik. Padahal tahun 2017 kita tahu sama-sama kan dialog 2017 di Kehutanan UGM. Terima kasih Pak Kasmujo. Yang keras sama saya. Bolak-balik. Galak katanya. Kan di situ semua publik menyimpulkan Pak Kasmujo lah dosen pembimbing skripsi. 8 tahun kemudian setelah kita gugat sendiri, kita ramaikan ini ternyata diubah. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi, tetapi pembimbing akademis. Zaman itu sudah ada istilah pembimbing akademik? Ada Bang, ada 2, pembimbing skripsi, pembimbing akademis. Tetapi pada saat reuni nggak berani lagi menyebutkan terminologi akademis, pembimbing saja. Pak Kasmujo dosen pembimbing saya, kan nggak ada pembimbing apapun Bang. Ya mungkin pembikin bingung maksudnya gitu loh. Nah kejanggalan-kejanggalan ini itu kan sudah di domain publik informasi. Jadi ya wajar kalau ya publik lebih percaya kepada kami Pak Roy dengan Bu Tifa karena memang memberikan fakta-fakta.
Belum lagi wawancara saya dengan Pak Profesor Sofian Effendi, Rektor UGM 2002 sampai 2007, kan di situ diungkapkan bahwa tidak ada memang lembar pengesahan penguji. Deskripsinya atas nama Joko Widodo, padahal itu aturan ketat di UGM. Makanya disimpulkan ketika ditanya Profesor Sofian Effendi ke beberapa rekan profesornya, mantan dekan Fakultas Kehutanan, memang skripsi itu tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji di UGM, ya nggak mungkin lulus. Mungkin nggak diuji tapi diridoi. Jadi seperti itulah tanggapan dari Bang Rismon, teman-teman, yaitu mengenai ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Begitu juga dengan Pak Kasmuji itu sendiri ya, teman-teman, yang diklaim oleh Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman, sebagai dosen pembimbing akademik, sebagai dosen pembimbing skripsi ya, teman-teman. Begitu juga dengan mantan rektor UGM, teman-teman, yang adalah Profesor Sofian Effendi, teman-teman. Pada intinya apa yang disampaikan oleh Bang Rismon itu, teman-teman, mengikuti latar belakang Bang Rismon itu, teman-teman. Jadi tidak ada hubungannya apakah Bang Rismon itu benci dengan Pak Jokowi atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan persoalan seperti itu ya, teman-teman. Sebagai peneliti, sebagaimana yang tengah disampaikan oleh Bang Rismon itu, teman-teman, jelas bagaimanapun juga, teman-teman, dia harus tahu apakah Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak punya ijazah, apakah ijazahnya itu palsu atau asli, apakah Pak Jokowi itu benar lulusan dari UGM atau dari Pasar Pramuka, teman-teman. Sebagai peneliti, bagaimanapun juga, teman-teman, dia harus tahu. Yang jelas tidak hanya Bang Rismon saja, teman-teman, yang pengen tahu, tetapi kita juga pengen tahu ya, teman-teman, yaitu keaslian daripada ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Dan kemudian lagi mengenai digelar perkara khusus kemarin, teman-teman, memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Rismon itu, teman-teman. Kuasa hukum dari Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman, bukannya selain membawa ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman, kalau memang ada aslinya itu di mereka, teman-teman, tidak salah kuasa hukum dari Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman, mereka buktikan di gelar perkara khusus kemarin, teman-teman. Tetapi kan kita semua juga tahu ya, teman-teman, kuasa hukum dari Pak Jokowi itu sendiri selain tidak bawa ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman, kemudian mereka tidak bisa membuktikan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Dan tidak hanya kuasa hukum dari Pak Jokowi itu sendiri saja, teman-teman, kepada Bareskrim Polri juga sama, teman-teman. Tidak berani menampilkan ijazah asli Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman. Mereka hanya berani memperlihatkan fotokopi dari ijazah Pak Jokowi itu sendiri, teman-teman.